Monggo. Itu baru. Itu baru hari ini. Yang ngerasane datang ya, kan mereka betul semeriki. Monggo Pak. Assalamualaikum. Apa? Sehat dulu. Ini corona ini. Semakin sehat. Ini langsung doa lagi. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Romli SPD MPD sebagai selaku pengawas pembina, yang terhormat Bapak Haji Ahmad. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kita buka acara pada bagian ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Madrasah MTS semesta 789. Kepada Bapak Junaidi kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya banter kok ini. Pelan kok ini suaranya. Makanya dulu Pak. Nggak kecil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat keselamatan, sehingga bisa berkumpul kembali dengan personel yang sama dalam kegiatan PKKM penilaian kinerja Kepala Madrasah 2022 di MTS semesta 789. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentunya sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kami sampaikan selamat datang kembali pada Abah Romli maupun Abah Zen selaku pengawas pembina dan sekaligus asesor dalam kegiatan PKKM 2022 kali ini di tempat yang berbeda dengan tahun yang kemarin. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan di sini, ini ada sedikit penjelasan Pak, supaya nanti kegiatannya tidak lama-lama. Ya. Jadi alhamdulillah ini berita baik dengan masukan yang jenengan sampaikan tahun kemarin untuk meningkatkan kegiatan publikasi pada media sosial. Alhamdulillah pada tahun ajaran baru kali ini rekor ya, kita dapat 21 siswa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan memang benar-benar media sosial itu sangat berpengaruh sekali. Alhamdulillah. Jadi bisa dikatakan 40% dari MI semesta sendiri, yang 60% itu dari luar. Jadi alhamdulillah ini tetap kita pertahankan masukan yang jenengan sampaikan setahun yang lalu,
tentunya nanti kita tingkatkan kembali publikasi pada media sosial. Pangestunipun mugi-mugi tahun depan kita dapat siswa yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Hal ini sangat merubah mindset kita semuanya ketika bermain media sosial dalam konteks pribadi, tapi ternyata dengan konteks lembaga itu akhirnya ada, setiap posting itu ada harapan, selalu ada harapan, ada doa, sehingga itu secara batinnya itu nyampe kepada wali murid. Ya, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Dan untuk tahun ajaran baru kali ini kita memakai kurikulum 2013 ya, kurikulum yang belum siap dengan kurikulum Merdeka, tapi pastinya pada waktunya nanti kita juga akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Di sini kita melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah tercantum pada KTSP kita yang sudah disahkan oleh seksi Penma, Bapak Kasih Penma. Jadi ada mapel utama dan juga ada mapel muatan lokal. Di sini mapel muatan lokalnya hanya bahasa Jawa. Terus dalam struktur kurikulum kita mencantumkan multi KKN. Jadi tidak satu KKN. Karena mengingat kemampuan anak-anak dan juga fasilitas anak-anak, fasilitas yang kita punya yang membentuk dan merumuskan nilai KKN tersebut, sehingga kita menetapkan nilai KKN-nya berbeda. Mayoritas di angka 75. Namun di matematika kita nilai KKN-nya 70. Dan untuk mapel yang kita rasa baik, anak-anak bisa menerima dengan baik dan fasilitasnya juga terpenuhi, itu ada mapel bahasa Indonesia dan mapel penjas. Itu nilai KKN-nya 80. Mugi-mugi mawon ini juga menjadi prestasi pada kegiatan akademisnya anak. Di kegiatan ekstra ini sangat banyak dan sangat dipantau oleh wali murid kelas 6 juga. Ini ada tahfidz, ada mading. Mading itu walaupun ketinggalan zaman, sudah tidak berteknologi, tetapi benar-benar menghidupkan kreativitas anak-anak dalam hal menulis. Alhamdulillah kemampuan anak-anak juga sangat bagus dalam hal menulis. Jadi perlu dikasih ruang memang, sehingga kita menetapkan kegiatan mading sebagai kegiatan ekstra kita. Selanjutnya kita juga ada kegiatan Banjari. Nah, ini Banjari sudah berjalan 1 tahun yang lalu, sehingga ini kita mengajak mereka belajar dengan cara mengajar. Nah, siapa yang diajar? Adik-adik kelas mereka di MI Semesta. Dari kelas berapa, Bu? 4, 5, 6. Jadi ada 5 kelompok. Jadi seperti mereka membuat kursus bahasa Inggris yang bersaing secara anak. Loh, anak kok antengnya itu garap iri guru-guru yang hadir di sini. Sedikit banyak dari sudut pandang MTS Semesta yang kami sampaikan secara ringkas. Semoga bisa membentuk sebuah pengetahuan bagi panjenengan sedanten. Pastinya kita merasa masih fokusnya itu masih pada
PPDB. Jadi administrasi ini tetap kita laksanakan, tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tahun depan itu kita mendapatkan siswa yang lebih besar daripada tahun sekarang. Nyuwun ngapunten, mohon bimbingannya, mohon pembinaannya. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yakni dari tim penilai. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Romli, SPD MPD. Kepada beliau kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Ahmad Huzaini selaku pengawas yang ditunjuk oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk menilai kinerja Kepala MTS semesta 789. Yang saya hormati Abah Yasin selaku pengelola tahfidz di MTS semesta 789. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS semesta 789 dan Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di forum ini. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa beribadah kepadanya dan di akhirat dapat syafaat dari beliau. Kula niku mriki ngeteraken Pak Huzaini. Ngeteraken Pak Huzaini menilai kepala MTS semesta. Tapi Pak Huzaini niku pendiri ngene iki. Pendiri MTS semesta. Beliau yang berjuang di awal-awal berdirinya MTS semesta. Jadi ya mungkin aku bicara. Terus sama tahu kok juga tegang biji loh pendiri MTS santai kok santai mawon. Insya Allah alhamdulillah itu gampang. Mosok bapak nih tadi apa jenenge kayak nilai ya. Aku saya lebih mempersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku menggunakan urusan bos rekam. Senior guna ini. Beliau adalah apa jenenge atasan saya ketika di DPR. Terus bingung gini. Terus aku mau ngomong apa? Tak pikir urusan bos urusannya wis jelas nanti. Wis ditutup. Rekam itu apa jenenge dan laporan jelas, rinci dan sebagainya. Terus pokoknya beres kabeh ini kalau masalah. Jadi terkait penilaian kepala madrasah santai mawon. Nangkor mampu orang tidak. Jadi nggak usah suwe-suwe. Iwak bagus, iwak sepat lebih bagus, lebih cepat. Cuman saya ingin mengomentari apa yang disampaikan sama kepala madrasah tadi. Pertama terkait promosi itu memang penting. Tadi 40% dari sini, 60% dari luar. Tahun depan harus 60% dari sini, 40% dari luar. Ya apa caranya? Nah, ini caranya. Salah satu caranya mereka itu istirahat bareng. Ini kan. Ini bareng saya. Oh bisa. Salah satu caranya, anak MTS yang pintar-pintar bahasa Inggris, anak-anak MTS yang hafal tabelnya itu buatkan panggung. Saya melihat tadi orang tua banyak di muncul. Ketika istirahat hari ini tabel, terus orang masih gede, orang ngaji, nak mau nggak ikut, guru itu nggak ikut. Jadi
masalah-masalah wis gak apa-apa jenenge belajar salah iku ora. Insyaallah wali murid iku wis memahami yo gak apa-apa salah. Ono sing nggoni cek serius, wayahe pisahan hari Senin kafe gitu. Istirahat. Langsung tampil di situ kasih mik ada ono apa jenenge apa ya? Tanggung cilik-cilik ta. Tanggung cilik-cilikan hari Senin Selasa Rabu kafe gantian anak sing wis hafal itu. Hari lain mungkin kompetensi yang lain, bahasa Inggris itu suruh tampil di situ, ngomong sakarepe. Orang tua akan melihat, itu dari MTS itu yakin saya. Kenapa? Karena di situ saya melihat banyak orang tua wali murid yang sebenarnya bisa kita bidik. Mereka melihat selama ini MTS itu baru kegiatan MTS ngopo, gini-gini, mungkin seperti itu ragu. Nah, dengan tampilnya anak-anak di situ. Nah, sehingga nanti orang akan berbalik. Terus ada sekolah ini boleh pagi. Oh, terus nantinya apa jenis Ganjari? Karena aku nih, mas kemarin kan gak punya itu nih, iso-iso ini. Masalah elek itu wis nomor itu lekor. Tapi anak-anak akan berani tampil itu luar biasa. Apalagi kalau story, yo sampai nak suruh tampil di situ. Setiap hari ada kegiatan. Kalau mungkin, tapi ya itu. Syarat siji, soro perkara dadi. Nek turun soro pasti dadi. Kok soro lah wayahe guru-guru istirahat, apa jenenge mangan anggur, salah satunya mbok ing kono. Apa jenenge wayahe guru-guru rujaan istirahat mbok ing kono. Kenapa kok ditunggu cek terbatas? Nek dilepas 100% kuat ae. Ya itu namanya anak, ya nggak bisa disalahkan. Tapi kalau ada gurunya, ada pendampingnya, insya Allah masih berbui apa jenis Banjari ya. Itu tampilkan saja, nggak masalah. Kalau mungkin dalam posisi pertama berapa kali berdino ya mungkin 2 hari sekali, mungkin tidak dalam 1 minggu ada kegiatan. Pemain mau menjadi tutor sebaya ya. Tutor sebaya anak MTS mengajar anak MTS. Nah itu tampil aku ajak harus ngomong urusin anak MTS itu sempurna. Koyok-koyok berbulai bahasa Inggris itu nanti akan menarik luar biasa orang tua. 60% orang luar akan kembali pindah, 60% orang MI dari yang ada di sini. Insya Allah nanti akan berjalan seperti ini. Ibu-ibu, insya Allah praktek yang ulang. Bapak-bapak ketika negeri ya. Terus ibu-ibu dari awal kan jauh optimis bahwa ini akan menjadi besar. Besar itu pokoknya kompak. Kompak itu ditandai dengan kegiatan dilakukan bersama-sama. Jika nantinya endingnya pasti jadi beliaunya ini 80% kompak itu berarti berhasil. Terus berhasil. Artinya kumpulnya kompak berapa puluh persen, itu berhasil berhasil. Tinggal 20% nanti diurai, kok masalahnya, kok ada permasalahan. Ya memang tidak mungkin 100%. Jadi lah, disitulah nanti akan tampak bahwa MTS ini akan semakin dikenal orang. Selama ini dikenal, tapi sisi negatif. Soalnya, ya apa, saya nggak bisa menyalahkan karena memang muridnya sedikit. Harusnya diulang kan, kalau mau pikir ya apa. Tapi karena sama berjuang, akhirnya tahun ini dapat 22. Nek anak 22 itu sama kemas sebaik mungkin ya awalnya elek gak apa-apa ya sudah mau orang elek ya namanya orang belajar itu pasti dalam proses pasti akan ada tahap tapi paling tidak nyali dari anak-anak itu ketika tampil akan dibawa sampai dia nanti sekolah di atasnya SMA perguruan tinggi itu akan dibawa. Umpama nek ono nyanyi yo karena itu berbasisnya tampil yo jangan dangdut. Ya jangan diberi ruang nyanyi dangdut jadi mau ya berarti konsolatan apa urusan nanti juga seperti apa wis yang penting mereka punya nyali dulu. Betul gampang loh bangun itu yang penting itu. Jadi yang kenapa ada madrasah kok wakil karena nyanyinya anak bukan gurunya bukan mengawasi orang mengawasi adas. Tapi ketika anak berani tampil di hadapan orang tua yang apa jenis notabene tidak dia kenal, itu bagus nanti.
Yang kedua ojo lali ketika tampil iki dimaino. Jadi langsung live. Artinya kegiatan itu tidak ada settingan, harus ada tampil, kita ambil apa jenenge untuk status, tapi sekali lagi status harus ragam. Ojo silih dhewe, tetap lewat beliau. Kalau ada info sih, guru olahraga, pinter edit foto, video, ada guru olahraga, ada tim kreator, kita manfaatkan beliau ini. Jadi disitulah nanti promosinya MTS semesta akan jalan. Jadi kegiatan tak usah disuruh kabeh sampai apa jadi mari jangan. Ambil kira-kira jangan sampai 1 giga. Kecil aja, tapi pesan tersampaikan sendiri. Pesan tersampaikan bahwa itu anak MTS nanti diberi tambahan tulisan MTS lah. Itu nanti akan ketika sudah dikoreksi sama beliaunya, kemudian di ACC, beliaunya memasang status, langsung seluruh guru harus bertanggung jawab untuk memasang status di HP masing-masing. Tujuannya apa? CRO. Jadi di sini konsumsi pendidikan kita adalah orang tua wali murid yang ada di sini. Nah, yang ini adalah orang yang ada di luar, teman, tetangga, siapa saja yang ada di HP kita dan kita simpan. Nah, itu nanti akan melihat. Sopo ngerti sih disuntik itu tombol dulu. Inilah Rina tombol di sekolah apa jenenge semesta. Jadi bayangin ini semesta. Ketika dia melihat foto tetangganya, apalagi ponakane, misalnya ponaan, aku sekolah ini baik, dihubungi ini, masya Allah, karena dia senang. Status juga diambil, dipasang status. Atau paling tidak tombol di kan, yuk, kilo sekolah, apa jenenge ponakanku sekolah MTS Sanafia, udah MTS semesta, lo ini. Tiba setahun orang koyo ngene lho bahasa Indonesia kok ngene lho ono nek istilah iki lho ono panggunge arek-arek tampil sing tampil masyaallah ngajine yo enak lah iki cara promosi ke wis sakar bawa ciri orang sekarang kan modelnya tampak di situ ada ono sesuatu dan itu ada keterikatan batin dengan kita pasti akan berusaha untuk disebarluaskan. Nah, ini kan tanpa kita sadari kita sudah promosi. Ojo promosi nek kate tahun ajaran baru toh terlambat. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang ada di MTS semesta ini, nah ini kita lihat. Saya sering melihat statusnya Pak Junaidi, sama Pak Junaidi ya. Saya berharap apa yang dipasang Pak Junaidi itu sampai pasang juga. Sering saya melihat kegiatan-kegiatan yang ada di MTS semesta 789. Kalau kita sudah care, kita peduli pada madrasah yang kita cintai ini, insya Allah nanti pada titik tertentu kita juga akan mendapatkan feedbacknya. Yakin saya. Contohnya yang tahun kemarin hanya muridnya berapa? PPDB 12, sekarang sudah ada peningkatan menjadi 21. Itu luar biasa. Karena perjuangan panjenengan pasti itu. Jadi perjuangan panjenengan selama 1 tahun, kepercayaan masyarakat tumbuh, sehingga nanti pada akhirnya mereka akan menyekolahkan ke sini. Terutama pada orang, tapi harus hati-hati loh. Panjenengan selaku guru harus hati-hati. Orang tua yang tak pulang berani, jangan jadi loh. Yang kelahiran tahun 86 ke atas, 86, 87, 88, itu apa jenenge kritis sekali. Sangat kritis, hati-hati. Kenapa seperti itu? Karena orang tua yang kelahiran tahun-tahun itu mereka sudah mulai pendidikan minimal lulusan SMA. Terus mulai pendidikan, tak belum naik di elek gak apa-apa. Karena proses pembelajaran. Tapi nek wis mereka nanti berani tampil, insya Allah pasti akan baik. Pasti itu. Nah, ya tolong dua hari ini dengan kemas tahun ini kalau ada, tapi tetap Madinah kerja izin yayasan ya. Ini kan ide saya, karena ide dari saya. Kalau sekiranya nggak usah pergi sana. Jangan gitu. Kalau saya kan menghormati yayasan. Artinya istirahat kayak panggung, terus ada tampil. Tapi insya Allah beliau tidak keberatan. Kalau di situ yang tampil itu tahfidz, ngapal Al-Quran,
bagian arek-arek istirahatnya pinten? 2 kali. 2 kali. Nah, panggung ini iso cedok kan dodol. Oh, udah kenal. Oh, maksudnya dari sini. Oh, gitu gitu. Oh, itu. Malah tinggi. Ketika makan bersama, makannya itu kok tempat panggung itu. Di panggung itu mereka menikmati makanannya. Ada panggung tampil setiap, ya kalau bisa setiap hari. Monggo. Kalau tidak bisa ya paling tidak 1 minggu 1 kali. Mereka nanti akan melihat. Mungkin suatu saat yang ada di bawah itu akan ingin naik ke atas, beri kesempatan. Nah, seperti itu nanti. Mangannya bareng gitu, pokoknya pasti nanti kumpul ambil snack, ambil apa jenis dengan himbauan dari guru apalagi kelas FI. Kalau anak-anak makannya di tempat yang sama di sini sambil kita menikmati melihat tampilnya anak-anak. Nah, efek-efek seperti ini kan jarang kita tampilkan. Padahal hasilnya anak-anak pinter, anak-anak menguasai apa sih apa? Kenapa kok ada PKKM? Ini menilai kinerja kepala madrasah. Itu contoh tambah selikur. Ono putar sebaya, biar kalau bahasa Inggris saya ono ya. Keluar 8 masuk 21. Loh, itu contoh. Nilai. Jadi panjenengan umpama lho ajak foto-fotoan dulu wis sah. Saya kira itu ya. Tapi sepenuhnya serahkan pada beliau mau menilai atau tidak. Tapi masuk apa tuh peningkatan. Harapan saya sebagai bangsa pembina sekolah dulu. Mau dulu tapi itu mari kita tahu mau peningkatan lah. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Huzaini SPDI FPDI. Kepada beliau kami hatur. Warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepet mari, udah. Biar cepet makan, udah. Mau ke Timai ketawa, ngerti nggih? Langsung perlu saya menyampaikan apa sih ono PKKM itu lapor. PKKM itu penilaian kinerja kepala madrasah. Lapor pengawas ono pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Padahal Pak Jin diangkat kepala itu diangkat pengawas. Ya. Mau Pak Jin sama dilereni, ya itu dilereni pengawas. Lapor oleh PKKM. Itu perlu diketahui semuanya. Jadi abang ijo nih untuk kepala madrasah adalah ketua yayasan. Tapi PKKM harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kepanjangan pemerintah adalah Kementerian Agama. Kepanjangan Kementerian Agama adalah pengawas pembina dan pengawas yang ditunjuk. Itu ya. Melegalkan intinya bahwa di MTS semesta 789 ini ya, ini ada proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, naik kelas, tidak naik kelas, lulus tidak lulus, melaksanakan PAT atau PAS, semuanya ada urusan madrasah. Tapi untuk melegalkan kalau di sini ada proses belajar mengajar yang akhirnya meluncurkan ijazah adalah pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama, kepanjangannya adalah pengawas madrasah. Makanya naik ujian itu udah didelok. Orang gawe RKM gitu bina. Kepala sekolah tahunan
2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan ya biji. Paham ya? Jadi intinya jenengan aku punya berkenan. Karena madrasah ya pengawas kan, kamu, gitu ya. Orang madrasah karena pengawas ya gak jalan. Berkotim eksekutif madrasah semesta 789 nomor 1 adalah M. Romli. Turun Junaidi Adib, gitu kan? Turun lagi Nurul Mawaddah, turun lagi Ropo Julfa dan seterusnya, gitu kan? Itu pasti itu. Umpama Pak Romli selaku tim eksekutifnya di MTS semesta ini tanpa memberitahu Pak Junaidi moro-moro mlebu kelas di kelas itu ditungguin waya sopo waya Julfa ditungguin, tidak ada masalah. Itu tugas pokok dan fungsinya tim eksekutifnya. Jelas ya? KCE kepala guru-guru iki seragam pengawasnya. Pakai guru iki umum di seragam itu temannya bingung. Saat dengan pengawas itu satu keluarga untuk mensukseskan kegiatan di madrasah itu. Makanya PAT ya didelok, PA didelok nek kok termasuk EDM, RKM kudu divalidasi oleh pengawas. Pun ya, baru diputusno, baru kantor Kementerian Agama dalam ini adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah atau Kasipema memberi surat bahwa kurikulum ini bisa dilaksanakan. Ngerti nggih? Jadi kan kewo ya tetap campur tangannya Pak Romli harus ada. Ngerti nggih? Karena pengawas pembinanya. Aku ya wilayahku dhewe padha ae. Nek wilayahku Pak Romli ya mati-matine kaya aku. Jadi pengawas itu dudu wong liya. Umpama sampe ditekani sawaya-waya itu tugas pokok dan fungsi pengawas. Jenengan gak iso misalnya kaitan be opo sih kira-kira kamu dan konsultasinya ya ke pengawas. Tetap jalurnya yo dilewati lah. Misalnya Bu Julfa kamu ten ya nang Pak Jun benang pengawas. Ojo Bu Julfa langsung nang pengawas. Kakean memorine Pak Romli ku. Hati HP ini jenenge guru semesta ono, guru karang Jawa ono ruwet lah ya. Jadi lewat jalur dewi-dewi. Sama dengan seperti tadi yang disampaikan Pak Romli kaitan dengan update status ya. Sing intine tujuannya adalah mempromosikan madrasah ini. Tapi ojo disiwak kepala nih. Kirim menang kepala jaluk persetujuan. Nek Pak Jun setuju dikuak nang grup MTS barulah pakai status. Ojo mlaku dewe-dewe. Ojo sapa Pak Jun gak apa-apa ojo sapa. Ngoten lho nggih. Pak Jun lak wong to kudu diuwongno. Paham nggih? Iku mudeng padha karo madrasah. Sing pengawas melok-melok iku ya tetep pemerintah ono konsekuensine ya bantu walaupun kakek. Baik bantuan itu berupa PIP, oleh berapa PIP? 5. Hah? Itu berarti kan oleh petongatusan ya. Ya disyukur ya. Nek yo ngolah, mulai 30 itu oleh kabeh ngono lho. Dadi ngurusin iku mesisan. Oleh bos 1.100, oleh PIP 700, kan lumayan ya. Jadi jalan, itu ditindak dari pemerintah. Mereka pemerintah bantuannya itu miliaran. Itu diti, mau dibayar guru, tak lo yang nutup no, nyukup no. Jadi ketika itu keramik apa dan seterusnya. Tapi disyukuri, ya itu bentuk kaitan dengan pedulinya pemerintah terhadap madrasah. Atau ya? Yang kedua mungkin bantuan apa itu?
TPG sana berapa? Kecil dong. Berapa telur? Hampir 2. Insentif berapa? Ini 4. 4. Jumlah guru berapa? 11 oleh 4, TPP loro berarti J oleh 6. Langsung 5 nanti. Terus, guru betul apa? Karena dulu sertifikatnya di dinas Oh gitu. guru agama PAI Pak. Saya dulu di SMP PPRI Soko, lalu landing SMP-nya saya tidak bisa teruskan. Iya. Di Sertifikasi tapi GPAI, saya kira medok. Terus kamu lang. Ya karena Ini saya kerja aku jadi apa memang pengen apa tuh? Saya kelas omai kok goku wis ruplek wis. iya karena apa SMP-nya bubar Pak. Enggak ada Nggih. kurang siswa. Akhirnya pending. Jadi yang belum dapat insentif itu memang tidak memenuhi syarat menurut saya. Kan syaratnya S1, syaratnya 2 tahun gitu kan. Gitu, ya tetaplah berjuang Kak Trono itu ya sama gitu ya. Jadi intinya pemerintah itu peduli kepada kita gitu loh, sangat peduli kepada kita. Bek menowo wis memenuhi syarat coro syarat rukun kok gak oleh, itu berarti ada yang salah. Banyak di madrasah itu wayai oleh insentif kok gak oleh, mungkin datanya yang tidak benar. Nah harus langkah ditempuh, yuk kita ke Dukcapil untuk validasi data. Akhirnya dicek di Simpatika di S12 itu masalah biodata. Kalau ada perubahan harus ke admin kabupaten untuk diverifikasi. Insya Allah akan dapat. Nicknya valid, nama pribadi valid, nama ibu kandung kudu valid. Banyak yang tak lihat diri atau tak sampaikan seperti ini, ternyata di kakaknya itu tidak ada nama ibu kandung. Proses ibu kandung kudunya melahirkan surat nikahnya bapak ibu. Wis gak ono, bapaknya mati misalnya. Kudu yo apa? Lho ada ya. Jadi sing levelnya seusia saya mungkin itu iya gak ada. Kudu yo apa? Ya kudu diurus. Yo apa carane? Ngurus surat kematian. Nang desa itu dilampirkan. Akhirnya muncul nama ibu kandung. Mana mungkin? Ya sudah tahu nama ibu kandungnya, tahu misalnya Mbak Julfa, ibu kandung si Sokong, tahu. Cuma Ibu yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya kita melaksanakan sesi foto kaitan dengan dokumen seperti yang disampaikan Pak Romli. Nek anjene gak perlu yo gak apa-apa. Cuman kami pengawas mohon maaf kepada panjenengan wis ditoto maning-maning ternyata sampai Pak Romli gak didelok misalnya, dan Pak Romli itu percaya sampai Pak Jun aku ya digending mang ya digending intinya ya pada ngerti ini ngerti lagi. Jadi ono jalan tol yang ini opo ya mereka presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Junaidi. Apabila presentasinya dilengkapi lagi, misalnya tahun depan pakai film dokumenter atau tahun depan pakai proyektor dan sebagainya, itu mungkin lebih pas. Iya. Jadi laporin boleh repot panjenengan digawe gampang. Ngoten nggih. Jadi intinya panjenengan kudu njogo yoan. Jadi kok misalnya ke pondok madrasah kayak buka itu 13 angkain sing nilai pasien ya jangan begitu ya. Jadi intinya kita sanggup atau sudah bisa menerima kaitan dengan inovasi semesta. Paham ya? Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dipimpin oleh Bapak Yasin, kepada beliau kami haturkan.
buat video. Robbing us not to answer